Oke, kembali lagi bersama aku Khairul Umam. Ya, jadi di video kali ini aku bakalan ngebahas sebuah teknik yang pernah kita pelajari waktu SMP. Sehingga aku kelas 7 ya, kelas 7. Nah, tentang teknik gimana cara kita ngefaktorkan bentuk x kuadrat tambah bx tambah c sama dengan 0 atau kita sering kenal dengan persamaan kuadrat. Nah, lalu kita mau faktorkan dia menjadi dua buah bentuk perkalian yaitu px tambah q dikalikan sama rex tambah s gitu sama dengan 0 di mana P, Q, R, dan S itu sebenarnya adalah sebuah bilangan gitu. Oke, buat kalian yang mungkin udah paham dengan gimana teknik memfaktorannya, kalian bisa skip video ini dan lanjut ke video selanjutnya. Nah, tapi buat kalian yang mungkin masih pengen mendengarkan pembahasan tentang ini, ya ayo kita langsung bahas. Ya, jadi kita mulai dulu dengan kasus ketika A-nya itu sama dengan 1. Oke. Nah, ketika A-nya sama dengan 1, aku bisa katakan bentuknya itu bakalan menjadi X kuadrat ditambah sama BX ditambah sama C sama dengan 0. Oke. Jadi biasanya ya, kalau misalkan kita punya X kuadrat ditambah sama BX ditambah sama C sama dengan 0, kita bisa ngefaktorkannya itu menjadi bentuk seperti ini. X ditambah sama P dikalikan dengan X ditambah sama Q sama dengan 0. Nah, tapi gimana cara kita bisa ngefaktorkannya menjadi bentuk kayak gitu? Nah, perhatikan di sini. Apa yang terjadi ketika kita mengalihkan kedua buah bentuk ini? Kita bakal mendapatkan persamaan, dia bisa menggunakan sistem perkalian pelangi mungkin dalam perkaliannya menjadi X kuadrat. Ya, di sini menjadi PX ditambah sama di sini bisa menjadi XQ atau QX ya, aku katakan QX saja, ditambah sama PQ sama dengan 0. Atau kita bisa rangkum menjadi X kuadrat ditambah sama P ditambah Q dikalikan dengan X ditambah sama PQ sama dengan 0. Ya, dari sini kita bisa bandingkan bentuk yang ini dengan bentuk yang ini ya, dimana kita bisa lihat bahwa B itu sama dengan P ditambah sama Q dan C itu sama dengan PQ. Nah, jadi di sini yang kita manfaatkan antara B sama C-nya untuk ngefaktorinnya. Oke. Nah, aku bakalan kasih contoh teknik apa ya dengan aku memasukkan B sama C itu menjadi angka gitu. Aku mengganti B sama C-nya menjadi angka seperti ini. Oke. Katakanlah aku punya bentuk X kuadrat ditambah sama 5X ditambah sama 6 sama dengan 0. Oke, gimana cara kita ngefaktorinnya? Dengan memanfaatkan konsep tadi, kita bisa katakan bahwa apa? Let's say kita punya, berarti kan kita punya apa? Kita bisa katakan dari bentuk tadi itu, B-nya berarti sama dengan 5, dan C-nya itu sama dengan 6. Maka oleh karena itu, apa yang bakalan kita peroleh? Maka kita bakalan peroleh bahwa karena B tadi kita punya sama dengan P tambah Q, maka kita punya P tambah Q itu sama dengan 5. Lalu kita punya 6. 6 itu sama dengan PQ gitu dari konsep tadi. Nah, dari sini kita bisa manfaatkan untuk menebak atau kita bisa katakan untuk kira-kira apa P sama Q yang pas gitu. Nah, di dalam konsep gimana cara kalian itu bisa tahu P sama Q-nya itu yang pas itu gimana? Nah, aku bisa katakan kalau kita pengen tahu P sama Q-nya gimana gitu ya. P sama Q-nya gimana cara cari tahunya dari hanya kita tahu P tambah Q ataupun PQ. Ini sebenarnya itu lebih ke arah pembiasaan. Oke, pembiasaan. Kenapa aku bisa katakan pembiasaan? Nah, dengan lebih sering kalian mengerjakan persamaan kuadrat ya, yang bisa difaktorkan bentuknya, kalian bakalan semakin mudah aja kepikiran untuk memikirkan apa sih kira-kira yang pas gitu ya. Apa sih kira-kira yang pas? Atau mungkin cara lain yang bisa kalian lakukan adalah seperti ini ya. Misalkan aku punya di sini 6. 6 itu kan sama dengan P kali Q. Nah, kalian bisa cari kira-kira bilangan apa gitu yang pas ya, yang pas yang dimana itu dia bisa menghasilkan 6 ketika dikalikan. Jadi cari dua buah bilangan yang ketika dikalikan menghasilkan 6. Ya, katakanlah di sini 1 kali 6. Nah, 1 kali 6. Lalu kemudian bisa 2 kali 3.
Atau jangan lupakan mungkin kita bisa juga dalam bentuk negatif. Min 2 dikali min 3. Ataupun min 1 dikalikan sama min 6. Nah, tapi dari semua kemungkinan ini, kita cek mana sih yang penjumlahannya itu menghasilkan 5. Oke, kalau kita cek yang 1 kali 6, 1 ditambah sama 6 itu 7, nggak memenuhi ya. Tapi kalau 2 dikalikan sama 3, ya 2 ditambah sama 3 itu 5. Yang mana itu matching ya dengan P tambah Q-nya. Maka kalau kayak gitu kita bisa langsung simpulkan apa? P-nya 2, Q-nya 3. Ataupun kalau misalkan kita mau balik, nggak masalah. Maka kalau kayak gitu, kita bakal peroleh apa? Nah, kita bakal peroleh pemfaktorannya bakalan menjadi X ditambah sama 2 dikalikan X ditambah sama 3 sama dengan 0. Oke, jadi seperti itu ya konsepnya. Kita harus bisa untuk ya pembiasaan. Lalu kemudian sebenarnya pembiasaannya itu diubah, kita dapatkan dari PQ sama dengan 6-nya, kita coba cari tahu hasil perkaliannya apa-apa aja gitu. Nah, tapi memang bener banyak kemungkinan kadang ya pada saat kita mencari kemungkinan-kemungkinannya, tapi dengan kita melakukan pembiasaan itu kita bakalan lebih cepat untuk menyimpulkan apa bilangan yang pas gitu ya, tanpa harus memikirkan terlalu lama. Meskipun banyak kemungkinan-kemungkinan dari P sama Q-nya gitu. Katakanlah mungkin P kali sama Q-nya itu sama dengan 100 misalnya gitu. Nah, dengan kita terbiasa mengerjakannya, kita bisa mendapatkan jawaban yang cepat gitu, mendapatkan cara yang cepat. Oke. Next ya, kalau misalkan aku katakanlah sekarang aku punya X kuadrat dikurang sama ya, X kuadrat kurang sama 7X ditambah sama 6. Sama dengan 0. Oke, aku pengen ngefaktorin ya gitu. Nah, dengan gunakan konsep yang sama, aku bisa katakan bahwa P ditambah sama Q-nya berarti sama dengan berapa? Sama dengan min 7. Lalu P sama Q-nya itu sama dengan 6. Nah, di sini kita cari tahu juga ya. Kita cari tahu juga kira-kira apa yang bagus untuk kita bisa ngefaktorinnya. Oke, lagi-lagi dari sini ya. Kita cari dulu 1 kali sama 6, 2 dikali sama 3, min 2 dikali sama min 3, dan min 1 dikalikan sama min 6. Oke, dari keempat kemungkinan ini kita cek mana sih yang dijumlahkan itu menghasilkan negatif 7. Oke, bisa kita cek satu persatu ya. Di sini dijumlahin menjadi 7, di sini menjadi 5, di sini menjadi min 5, dan di sini menjadi min 7. Maka yang paling pas adalah ini. Maka kalau kayak gitu kita bisa faktorkan ini menjadi X dikurang 1 dikalikan sama X dikurang 6 sama dengan 0. Oke, seperti itu ya. Nah, sekarang aku mau ngasih tahu beberapa tips yang bisa kalian gunakan ya, yang bisa kalian gunakan untuk menentukan apakah kira-kira pasangannya itu positif sama negatif, atau misalkan kira-kira ini ya maksud aku tuh P sama Q-nya itu apakah positif ataupun negatif, ataupun P sama Q-nya itu keduanya positif gitu. Nah, di sini aku bakalan ngejelasin gimana trik cepatnya supaya kita bisa langsung menentukan mana yang paling cocok gitu. Oke, katakanlah kalau misalkan aku punya bentuk X kuadrat ditambah BX ditambah sama C sama dengan 0. Di mana B sama C-nya ini positif ya. B sama C ini positif gitu ya, positif. Oke, nanti untuk selanjutnya juga berlaku B sama C-nya positif ya. Nah, ketika B sama C positif, lalu kita punya X kuadrat tambah sama BX tambah sama C. Umumnya kita bakal mendapatkan bentuk X tambah P dikalikan sama X tambah Q sama dengan 0. Ini kita pasti mendapatkan P dan Q-nya positif. Oke. Jadi, ketika kita punya B sama C-nya positif dan ini tandanya tambah dua-duanya, ya antara tambah BX tambah sama C, maka kita bakalan peroleh P sama Q-nya di sini positif. Oke, P sama Q-nya positif. Lalu, kalau misalkan aku punya bentuk X kuadrat dikurang sama BX ditambah sama C sama dengan 0. Ingat, kita pasti masih pakai yang B sama C-nya positif. Nah, di sini kita bakalan dapatkan ketika kita bisa ngefaktorkan jadi bentuk X tambah P dikali sama X tambah Q sama dengan 0, ya, maka kita bisa dapatkan di sini ya, kita bisa dapatkan di sini
P dan Q-nya kedua-duanya adalah negatif. Jadi kedua-duanya itu negatif. Oke. Aku tak sambungkan dengan tanda panah supaya lebih supaya lebih gampang untuk dipahami. Oke, ini juga ya, di sini negatif dan Q juga negatif. Oke, kita masuk ke yang berikutnya ya, Kalau misalkan kalian punya bentuk ya ada dua jenis, yaitu pertama x kuadrat tambah bx dikurang sama c sama dengan 0, ataupun x kuadrat dikurang sama bx dikurang sama c sama dengan 0. Ketika kalian ngefaktorkannya menjadi bentuk x tambah p dikalikan sama x tambah q sama dengan 0, kalian akan peroleh bahwa salah satunya itu bakalan negatif. P-nya negatif, Q-nya positif, dan mereka bisa dibalikkan gitu. Ya bisa bisa kita ganti-ganti gitu. Ya jadi bisa aja P-nya negatif, bisa Q-nya positif, ataupun sebaliknya. Ya, dan itu sebenarnya sama sekali nggak terlalu berpengaruh sih dalam pengerjaan kita. Oke, kita bakalan coba gunain konsep ini ya di satu soal lagi. Nah, sekarang coba kita perhatikan. Misalkan aku punya x kuadrat, ya, aku punya x kuadrat ditambah sama ditambah sama 9x ditambah sama 20 sama dengan 0. Oke, kalau aku lihat di sini ininya positif. Maka kalau kayak gitu, ya di sini positif ya dua-duanya ya. Maka di sini aku bakal langsung simpulkan bahwa P sama Q-nya pasti positif. Kalau kayak gitu, aku tinggal cari ketika P sama Q-nya sama dengan 20, aku cari aja yang positif. Aku nggak perlu cari perkalian negatifnya. Ya, dimana kan kita mau cari P tambah Q-nya itu harus sama dengan 9. Oke, aku cari di sini 1 kali 20, nggak bisa ya. 2 dikali sama 10, nggak bisa. 4 dikali sama 5. Nah, kita cek. Wah, ternyata bisa ya. Berarti kalau kayak gitu, pemfaktorannya adalah X ditambah sama 4 dikalikan sama X ditambah sama 5 sama dengan 0. Oke, seperti itu. Nah, jadi gitu pembahasan tentang konsep pemfaktoran yang dimana ya kita bisa tadi di awal pembahasan kita yang dimana nilai dari A-nya itu sama dengan 1 ya. Sama dengan 1. Cukup gampang ya, cukup gampang. Oke, sekarang kita mungkin bakalan bahas gimana kalau misalkan ternyata kita punya A-nya tidak sama dengan 1. Ya, A-nya tidak sama dengan 1. Biasanya itu dia lebih dari 1 gitu. Ya, lebih dari 1. Jadi bisa aku tuliskan dalam bentuk AX kuadrat ditambah sama BX ditambah sama C sama dengan 0. Yang mana kita bisa tuh memfaktorkannya dalam bentuk kayak gini ya. PX ditambah sama Q dikalikan sama RX ditambah sama S sama dengan 0. Yang sebenarnya bentuk pemfaktoran ini bisa kita tuliskan menjadi kayak gini ya. Dibanding kita tuliskan menjadi PX tambah Q dikalikan sama R tambah X. Nah, di awal tuh kita bakal tuliskan menjadi bentuk seperti ini. A dikalikan sama AX ditambah sama P dikalikan sama AX ditambah sama Q sama dengan 0. Nah, jadi di awal tuh kita bakalan nulisnya dalam bentuk ini dulu. Ya, biar lebih gampang kita cara mendapatkan hasilnya gitu. Nah, perhatikan di sini ya dibentuk A dikalikan AX tambah P dikalikan dengan AX tambah sama Q sama dengan 0. Kalau ini kita kalikan, apa yang bakalan kita dapetin? Nah, di sini kita bisa perhatikan bahwa kalau kita hubungkan dengan bentuk B sama C-nya, kita bakal peroleh bahwa nilai dari B itu adalah A dikalikan sama AP ditambah sama AQ, atau ini sama dengan P tambah Q. Kemudian nilai dari C itu adalah A dikalikan sama PQ gitu ya. A dikalikan sama PQ. Nah, jadi kita bisa dapetin B sama C-nya dari bentuk 2 ini. Oke. Nah, seperti misalkan contoh kita punya bentuk
ini ya, 2x kuadrat ditambah sama 3x ditambah sama 1 sama dengan 0. Nah, perhatikan di sini, depannya adalah 2. Maka kita bisa tuliskan ini menjadi setengah, ya karena kan 2 ya. Setengah dikalikan sama 2x ditambah sama P, dikalikan sama 2x ditambah sama Q sama dengan 0. Kalau kita manfaatkan bentuk seperti ini, maka kita bakal dapatkan bahwa karena B-nya sama dengan 3, maka 3 itu berarti sama dengan apa? P ditambah sama Q. Lalu berarti C itu kan nilainya adalah 1 ya guys. Berarti kalau kayak gitu 1 ini bakalan sama dengan apa? Bakalan sama dengan 1/2 dikalikan sama PQ. Atau bisa aku tulisin sebagai PQ-nya sama dengan 2. Nah maka kita cari apa sih nilai antara P sama Q yang pas dari dua buah ini. Cukup kelihatan ya sebenarnya. Kita bisa ambil P-nya sama dengan 2 dan Q-nya sama dengan 1. Maka kalau kayak gitu bentuknya bakalan menjadi 1/2 dikalikan sama 2x ditambah sama 2 dikalikan sama 2x ditambah sama 1 sama dengan 0. Oke, seperti itu. Nah, lalu kemudian setengahnya ini harus kita kalikan dengan salah satu bentuk dari sini. Nah, kita bisa cari gimana caranya supaya setengahnya bisa hilang gitu. Perhatikan, setengah dikalikan sama 2x tambah 2 ini bagus banget nih. Bisa kita ubah menjadi x ditambah sama 1. Maka kalau kayak gitu, berubahlah bentuknya menjadi x tambah sama 1 dikalikan sama 2x tambah sama 1 sama dengan 0. Nah, seperti itu. Oke. Nah, sama konsepnya dalam untuk menentukan apakah P-nya positif atau Q-nya negatif gitu ya. Sama konsepnya itu kita dengan memanfaatkan ini ya, dengan memerhatikan di bagian ininya, ya di bagian sininya gitu. Oke, jadi meskipun bentuknya berubah ya, bentuk polanya A-nya tidak sama dengan 1, tapi kita tetap menggunakan konsep yang sama untuk menentukan apakah si P sama Q-nya ini negatif atau positif gitu. Oke, kita bakalan coba satu lagi ya. Kita bakalan coba satu lagi contohnya. Nah, kita bakal coba satu lagi yaitu 6x kuadrat ditambah sama 5x dikurang sama 6 sama dengan 0. Nah, di sini kita coba perhatikan ya, kita coba perhatikan di sininya positif, di sininya negatif. Berarti berdasarkan konsepnya, maka nanti calon P sama Q-nya itu pasti salah satunya negatif, salah satunya positif gitu. Jadi aku katakan aja di sini salah satunya pasti negatif. Nah, ini menjadi not kita tersendiri ya gitu ya. Oke, sekarang coba kita perhatikan. Karena 6 berarti kita bisa tuliskan menjadi 1/6 dikalikan sama 6x ditambah sama P dikalikan sama 6x ditambah sama Q sama dengan 0. Oke, kalau kayak gitu di sini kita bakalan coba cari nih. Maka kita bakalan punya P tambah Q-nya sama dengan 5. Lalu kita bakalan peroleh bahwa 1/6 dikalikan sama PQ itu sama dengan min 6. Oke. Maka apa yang bakal kita peroleh di sini? Jadi kita bakal dapetin PQ-nya itu sama dengan min 36. Nah, sekarang coba kita lihat nih. Perkalian dua buah yang hasilnya itu adalah min 36 dan penjumlahannya adalah 5. Dan dimana pastikan salah satunya adalah negatif ya. Cukup jelas ya, salah satunya adalah negatif. Ya, berarti salah satunya lagi pasti positif dong. Oke, kita coba lihat di sini apa kira-kira yang pas ya. Kita coba dulu. Mungkin kalau misalkan penjumlahannya itu adalah positif, maka pasti positifnya yang dominan ya. Maka kita cari yang gimana supaya positifnya dominan gitu. 36 dikalikan min 1 kebesaran, 18 dikalikan min 2 juga kebesaran. Gimana kalau 12 dikalikan sama min 3? Masih kebesaran. 9 dikalikan sama min 4. Nah, ini pas banget nih. 9 dikalikan sama min 4. Nah, kalau kayak gitu berarti kita bakalan peroleh, katakan aja P-nya sama dengan 9 dan Q-nya sama dengan min 4. Maka bisa berubah menjadi 1/6. Ya, 1/6 dikalikan sama 6x ditambah sama 9 dikalikan sama 6x dikurang sama 4 sama dengan 0. Oke. Nah, di sini mungkin kan kalau kita yang tadi ya seperti contoh yang sebelumnya kita lihat dia hanya dikalikan dengan salah satu yang di dalam kurung aja. Tapi di sini nggak mesti juga kita kalikan dengan yang dalam kurungnya salah satu dalam kurung aja. Bisa jadi saling berbagi gitu. Nah, di sini perhatikan di sini itu bisa kita
ubah menjadi 3 dikalikan sama X tambah sama 3. Yang di sini bisa kita ubah menjadi 2 dikalikan sama X dikurang sama 2 gitu. Nah, jadi 1/6-nya bisa saling ngehabisin 3 sama 2 di bagian sininya. Oke, bisa ngabisin 3 sama 2 di bagian sininya. Oke, anyway ini 2 ya. Ini 2 X tambah sama 3. Oke, berarti kalau kayak gitu, yang mana ini sama dengan 0, maka ini habis sama 2 buah ini. Maka bentuknya bakal berubah menjadi 2X tambah 3. Oke, dikalikan sama, oh iya guys, sorry. Di sini harusnya kita bisa tulis ini ya. Di sini kita bisa tulis di sini 2 dikalikan sama 3X dikurang sama 2. Oke, maka di sini bakalan jadi 3X dikurang sama 2 sama dengan 0. Nah, kayak gitu. Ya. Jadi kita peroleh bentuk faktorannya adalah 2X tambah sama 3 dikalikan sama 3X dikurang sama 2 sama dengan 0. Oke. Nah, jadi lebih kurang gitu ya pembahasan tentang mengenai konsep pemfaktoran persamaan kuadrat gitu ya, persamaan kuadrat baik yang ketika A-nya sama dengan 1 ataupun yang ketika A-nya tidak sama dengan 1. Nah, jadi kenapa aku bahas tentang hal-hal ini ya, meskipun sebenarnya udah pernah diajarkan waktu kan di kelas 7 atau kelas 9 ya, tapi tetap ini merupakan dasar dari kalian menyelesaikan sebuah persamaan aljabar ataupun persamaan kuadrat. Jadi ini penting banget apalagi buat kalian yang masih belum menguasai, karena kalau kalian nggak bisa mengerjakan hal ini maka nanti bakalan sulit banget untuk kalian bisa mendapatkan jawaban dari soal yang lebih susah dari ini. Sekian dulu videonya. Eh, Thank you. Kalau kalian ingin lihat lagi video-video selanjutnya, bisa langsung tonton di video-video berikutnya. Terima kasih guys.